Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Kali ini kita akan memulai kajian kitab Ghayatul Usul. Kitab ini syarah dari kitab Lubbil Usul, yang mana kedua-duanya ini merupakan karangan dari Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansori Asy-Syafi'i. Langsung saja kita baca mulai dari sampulnya. Insyaallah sudah kita tawasuli sebelumnya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung baca kitab Ghayatul Usul. Kita belajar bersama-sama kitab Ghayatul Usul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ghayatul Usuli Syarhu Lubbil Usuli. Kitab Ghayatul Usul menjadi syarah dari kitab Lubbil Usul. Kilahuma ta'lifu Syekhil Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansori Asy-Syafi'i, yang mana keduanya merupakan susunan atau karangan dari Syekhul Islam. Syekhul Islam ini gelar atau laqab Abi Yahya Zakaria Al-Ansori Asy-Syafi'i. Imam Abi Yahya Zakaria Al-Ansori Asy-Syafi'i min a'lami ulama Syafi'iyyati, dari tokoh-tokohnya ulama Syafi'i, fil qarnis sabi al-hijri, di kurun atau di abad ke-7 Hijriyah. Beliau ini ulama di abad 7 Hijriah. Setelahnya Imam Nawawi. Kalau Nawawi abad 5, abad ke-6. Waqad wudi'a bi asfalis sohaifi hawashil al-allamati al-fadil asy-syekh Muhammad al-Jauhari mafsulan bainahuma bijadwalin, dan diletakkan di bawahnya lampiran-lampiran itu hasyiahnya al-allamah al-fadil Syekh Muhammad Jauhari yang dipisah dengan jadwal. Jadi nanti satu halaman itu ada dua pembahasan ya. Yang atas itu pembahasan kitab Ghayatul Usul syarahnya Lubbil Usul, yang bawahnya itu hasyiahnya Imam Muhammad Jauhari yang dipisah dengan garis. Wa bihamishihi al-matsnu al-madhkuru al-musamma bil Lubbil Usuli, dan di pinggirannya itu adalah matannya Lubbil Usul. Wa huwa mulakhasu jam'il jawami'i fil usuli Ibnu Subuki. Lubbil Usul itu adalah ringkasan dari kitab Jam'ul Jawami' di dalam menjelaskan usul fikih karyanya Imam As-Subuki. Ibnu Subuki yaitu Imam Tajuddin As-Subuki. Kalau bapaknya itu namanya Taqiyuddin As-Subuki, kalau anaknya namanya Tajuddin As-Subuki. Jadi kalau Ibnu Subuki itu Tajuddin As-Subuki. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli mustahidin nasibun, bagi orang yang bersungguh-sungguh ada bagian atau ada hasil yang diperoleh. Hadisun syarif, hadis yang mulia. Ini bagi teman-teman peneliti hadis atau teman-teman yang bidangnya hadis bisa dicari. Hadisnya itu kualitasnya dhaif atau sahih atau hasan, bisa dicari ya. Langsung kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji bagi Allah, salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Qala sayyiduna maulana asy-syekh al-imam al-alim al-amil al-allamah al-habru al-bahru al-fahamatu sadrul mudarrisin. Berkata guru kita, baginda kita al-imam, yang menjadi imam, yang alim, yang beramal, yang sangat alim, al-habru, yang menjadi tinta dari segi kemanfaatannya, al-bahru, yang menjadi lautan dari segi luas ilmunya, al-fahamatu, yang cepat paham atau yang gampang paham terhadap permasalahan-permasalahan yang rumit, sodrul mudarrisin, yang menjadi pemimpinnya para guru, zainul millati waddin, yang menjadi perhiasannya agama, Abu Yahya Zakaria Al-Ansori Asy-Syafi'i taghammadallahu birahmatihi, yaitu Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansori yang bermadzhab Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, menumpahkan dengan rahmat. Wa nafa'ana bi barakatihi wa barakati ulumihi bi Muhammadin wa alihi, dan semoga Allah memberikan manfaat dengan berkahnya beliau dan berkahnya ilmu-ilmu beliau dengan lantaran Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau yang bertanya-tanya kenapa qala sayyiduna maulana Syekh al-Imam, padahal ini kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansori, Ghayatul Usul dan juga Lubbil Usul, tapi kenapa kok bahasanya qala sayyiduna, berkata. Ini kalau
kita lihat di kitab lain yang sama persis redaksinya seperti ini, yaitu kitab Fathul Wahhab. Fathul Wahhab itu dimulai dengan sebagian redaksi sebagian kitab itu dimulai dengan qala sayyiduna. Di situ diterangkan bahwa yang berkata itu adalah putranya Syekh Zakaria Al-Ansori, yaitu Muhibbuddin Ibnu Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu bisa dilihat di kitab Bujairumi Alal Manhaj, sarahnya atau hasyiahnya kitab Fathul Wahhab. Bisa dilihat di situ nanti. Ini kok janggal bagi yang bertanya-tanya ya, kok janggal ini kitabnya beliau, kok beliau sendiri yang menceritakan atau yang berkata. Jadi Qala Sayyiduna di situ adalah putra dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Nah, ini baru perkataan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhara bada'i'a masnu'atihi ala ahsanin nizamin. Segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan keindahan ciptaan-ciptaannya dengan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya sistem, sebaik-baiknya bentuk. Wa khassa min bainiha man syaa bi mazidit tauli wal in'ami. Dan Allah mengkhususkan atau memilih dari makhluk-makhluknya itu seseorang yang Allah kehendaki dengan ditambahkannya keanugerahan dan kenikmatan. Wa waffaqahu wa hadahu ila dinil islami. Dan Allah memberikan taufik kepadanya, memberikan hidayah kepadanya untuk memeluk agama Islam. Wa arsyadahu ila tariqi ma'rifatil istimbati liqawaidil ahkam. Dan Allah menunjukkan jalan mengetahui penggalian dari kaidah-kaidah hukum. Ini kembalinya domir-domir ini ke man ya, ke man sya'a itu ya, yang Allah pilih. Jadi ada sebagian ciptaan-ciptaan Allah yang Allah pilih untuk mengetahui dasar penggalian kaidah-kaidah hukum di dalam Islam. Alasannya limubasyaratil halali wa tajannubil harami. Alasannya karena untuk melakukan sesuatu hal yang halal dan menjauhi keharaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah itu sendiri, tidak ada sekutu baginya, yang maha agung lagi maha mulia. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddalu ala jami'il anam. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya baginda kita Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, hamba dan utusannya yang dimuliakan melebihi atau atas segala manusia. Sallallahu wasallam alaihi, semoga Allah memberikan rahmat ta'zim dan keselamatan kepadanya. Wa ala alihi washabbihi al-ghurril kirami, dan terhadap keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya yang bagus-bagus, yang baik-baik dan yang mulia-mulia. Wa ba'du fa hadza syarhun li mukhtasari al-musamma bil usul. Setelah hamdalah sholawat salam, maka ini merupakan, ini itu maksudnya sesuatu yang hadir fi dhihnil muallif, yang materi yang sudah terkantongi di dalam hati atau pikirannya muallif Syekh Zakaria Al-Ansori. Ini merupakan syarah dari kitab ringkasanku sendiri yang saya namai, yang dinamai dengan Lubil Usul. Alladzi ikhtasartu fihi jam'al jawami'i, yang saya ringkas di dalamnya kitab Jam'ul Jawami'. Jadi Lubil Usul ini merupakan kitab ringkasan dari kitab Jam'il Jawami', yang kemudian Lubil Usul ini disyarahi oleh beliau dengan kitab Ghayatul Usul ini. Yubayyinu haqa'iqahu, ini menjadi sifat dari syarah ya, yang mana syarah itu menjelaskan hakikat-hakikatnya Lubil Usul. Wa yuwaddihu daqa'iqahu, dan menjelaskan masalah-masalah rumitnya Lubil Usul. Wa yudhallilu minal lafzi sya'abahu, dan kalau kita maknai secara tekstual ya, dan syarah ini menghinakan lafaz-lafaz yang sulit. Artinya tidak ada lafaz yang sulit ya dengan syarah ini, jadi menjadi gampang semua. Itu kalau makna ini sebenarnya makna kiasan, makna apa? Kalau mana sebenarnya kalau terjemahan bebas itu dengan syarah ini lafaz-lafaz yang sulit menjadi mudah. Jadi lafaz-lafaz yang sulit itu ditaklukkan, dihinakan oleh syarah ini. Wa yakshifu an wajil ma'ani niqabahu, dan dengan syarah ini membuka dari makna-makna yang tertutup. Salikan fihi ghaliban ibarata
Syekhina al-allamah al-muhaqqiq al-fahamah al-jalal al-mahalli, yang mana yang syarah ini tertempuh, yang saya ringkas, maksudnya gini, syarah ini mengikuti alurnya secara umum ungkapan dari guru saya sendiri, yaitu orang yang sangat alim, al-muhaqqiq, yang pandai menjelaskan masalah beserta dalilnya, yang sangat gampang faham, al-jalal al-mahalli, yaitu Imam al-Jalali al-Mahalli, Jalaluddin al-Mahalli. Jadi syarah ini nanti sistematika penulisannya lebih mirip dengan gurunya beliau Syekh Zakaria al-Ansori, yaitu Syekh Jalaluddin al-Mahalli. Alasan mengikuti ibarat atau ungkapan dari gurunya ini lisala satiha wa husni ta'lifia, karena halusnya atau baiknya ibarat gurunya itu, wa husni ta'lifia, dan bagusnya susunan ibarat, waroman lihusuli barokati mu'allifia, dan karena bertujuan untuk mendapatkan barokah pengarangnya ibarat, yaitu Imam Jalaluddin al-Mahalli. Wasama itu ghayatul usuli ila syarhi lubil usul, dan saya namai syarah ini dengan ghayatul usul karena menjadi syarah kepada syarahnya lubil usul. Ghayatul usul ini sampai kepada tujuan. Lubil usul ini artinya pokok dari usul, karena ini mukhtasar, ringkasan-ringkasan, jadi inti-inti atau pokok-pokok dari usul. Wallahu as'alu ayyan fa'abihi, hanya kepada Allah saya meminta kitab ini supaya bermanfaat. Wa wahasbi, Allah lah zat yang cukup bagi saya, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik zat yang bisa dipasrai. Wallahu a'lam bishawab.